Untuk mereka itu di masa tenang. Waktu untuk kampus, bukan akademisi itu bukan bertarung dalam pertarungan politik, tapi bertarung gagasan di masa ketika bangsa ini memerlukan pikiran. Kalau memerlukan siapa yang pro 01, 02, 03, siapa yang pro partai ini, partai itu, ada partainya. Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah, melontarkan pernyataan yang membuat publik gerah. Pasalnya, ia menginginkan peran akademisi dalam politik nasional hanya dibutuhkan dalam tataran teori, bukan terjun langsung ke dunia politik praktis. Kontan saja, netizen langsung menduga bahwa pernyataan itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Jika akademi masuk dalam perpolitikan nasional, maka akan kehilangan paduan moral. Berbeda misalnya, jika akademisi bersangkutan meninggalkan bajunya terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke dunia politik. Fahri juga mengatakan, akademisi lebih menekankan politik yang ideal, nilai-nilai politik serta bagaimana politik dalam teori yang seharusnya sama dengan objektivitas politik yang sesungguhnya. Tentunya, dengan menganut prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan kesetaraan, serta menjunjung tinggi nilai akademik, khususnya juga nilai agama. Jika akademisi turun ke lapangan atau masuk ke gelanggang politik praktis, maka harus berbesar hati untuk siap ikut pertarungan yang hasil akhirnya kalah dan menang. Sekarang akademisi jangan masuk tarung di masa perang, ini masa perang. Nanti DPR baru masuk, bikin proposalnya, begini loh kita memperbaiki keadaan. Ini loh proposal yang benar. Partai politik diaturnya gimana, playing fieldnya diatur gimana. Menurut Abang, apa sih salahnya kalau misalnya akademisi masuk ataupun civil society masuk dalam masa kepemiluan? Apa yang salah di sana sebetulnya? Ya karena ini masa perang, ini bukan waktu untuk mereka. Untuk mereka itu di masa tenang. Waktu untuk kampus, bukan akademisi itu bukan bertarung dalam pertarungan politik, tapi bertarung gagasan di masa ketika bangsa ini memerlukan pikiran. Kalau memerlukan siapa yang pro 01, 02, 03, siapa yang pro partai ini, partai itu, ada partainya, ada keanggotaan resmi mengajukan diri sebagai tim sukses atau sebagai apapun. Tapi kampus jangan dong. Kita kan mempreserve kampus ini supaya dia menjadi pemain di masa tenang yang memperbaiki pikiran-pikiran. Makanya sekarang nih ada keputusan MK kayak gini, tangkap tuh motifnya. MK bilang ini adalah melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Ada berapa prinsip kedaulatan rakyat yang dirampas oleh pemilu kita dengan sistem threshold? Ini dong, pegang oleh kampus, ajukan ini ke Dewan, kalau nggak masuk aja ke Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar keputusan ini kita perbaiki. Pertarungan itu bukan tentang salah benar, tapi tentang kalah menang. Menurutnya, pikiran politisi dengan akademisi harus dibedakan. Sebab politisi memikirkan cara untuk memenangkan sebuah pertarungan, sedangkan akademisi berpikir soal etik dan nilai politik sebagai panduannya. Ditekankan pula dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, aturan mengenai hal ini masih terlalu longgar, di mana semua orang bisa turun ke lapangan. Semua penonton ikut tendang bola, wasit pun ikut tendang bola, sehingga terjadilah kekacauan dalam pemilu karena pembagian tugas tidak dilakukan dengan baik. Bukan hanya itu, Fahri Hamzah juga sempat berseteru dengan para tokoh PKS. Menurut Fahri, yang tersisa dari PKS hanya mesin partai atau petugas partai. Kalau itu membuat orang terpilih karena banyak faktor, ada pedagang, ada media, uang, jaringan tradisional, dan seterusnya. Fahri mengungkapkan pada Pilpres 2024 kemarin, ada 3 kandidat. Dari 3 kandidat itu, hanya Prabowo yang boleh terbilang moderat, sehingga memicu 2 sisi ekstrim. Sisi ekstrim kiri ada PDIP, dan sisi kanan ada PKS. Ia lalu mengatakan, kenapa yang kanan tidak ada konsolidasi gagasan kanan? Jika itu partai dakwah, maka partai dakwah itu apa? Tunjukkan konsep itu, sehingga berguna besar bagi bangsa. Pun demikian dengan partai kiri. Kirinya apa? Kalau simplikasi Soekarnoisme, maka Soekarnoisme itu apa? Kalau itu membuat orang terpilih, ya memang banyak alasan partai terpilih. Ada karena pedagang, ada karena media, ada karena uang, ya kan? Ada karena jaring tradisional, dan seterusnya lah kira-kira gitu. Tapi berbicara sesuatu yang konseptual, gagasan, partai itu mewakili apa? Saya kira itu yang kesulitan sekarang ini gitu. Mencari juru bicaranya yang sulit. Karena pada Pilpres kali ini sistem Pilpres dan sebagainya, saya punya kritik banyak lah ya terhadap ini yang nanti kita harus kembalikan. Tapi dilalah kalau pakai bahasa orang Jawa itu, Pilpres kemarin itu ada 3 kandidat. Dan dari 3 kandidat ini yang ngambil jalan moderat itu, kompromi, negosiasi, itu adalah Pak Prabowo. Karena dia mau bergabung dengan Pak Jokowi, lalu menciptakan 2 ekstrim, Bang. Ekstrim kiri diwakili oleh PDIP,
yang saya kira sikapnya keras sampai sekarang. Dan ekstrim kanan yang tadi Bang Akbar bilang basis ideologi keras itu tadi itu ada di kanan gitu loh. Kenapa enggak yang di kanan ini yang dimotori oleh teman-teman PKS mengkonsolidasi gagasan kanan itu apa? Kalau mengatakan diri partai Islam misalnya kayak begitu ya, atau partai dakwah, itu apa? Coba itu rumuskan secara kuat, tunjukkan dan juru bicarai secara baik. Itu akan besar gunanya bagi bangsa kita, bagi mewakili perasaan masyarakat kita. Karena negara kita ini pernah partai komunisnya menang, sosialis menang, kiri menang. Coba ini kiri ini apa? Atau kalau mau disimplifikasi dengan Soekarnoisme itu apa? Coba ini kita bertarung gitu loh. Nanti kemudian yang menang ini Pak Prabowo dan kawan-kawan tentu akan rapat di dalam, kami tentu akan rapat. So gagasan kita ini apa? Apakah kita ini adalah Neo Orde Baru? Apakah Golkar, Gerindra ini sebenarnya Neo Orde Baru dimasuki oleh elemen-elemen Islam seperti Gelora ini adalah Neo Orde Baru? Berarti ini kembali kepada P3 dulunya adalah PKS, ya kan? PDI adalah PDIP. Sementara itu, DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera mengatakan partainya sudah siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah. Hal itu disebutkan Mardhani melalui unggahan reel Instagramnya. Dalam video itu, Mardhani bersama istrinya, Siti Onia, selain menyebut oposisi sehat bagi pemerintah, mereka juga menyindir partai tertentu yang dianggap menjadi penghalang PKS masuk ke dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran. Proposal PKS dengan Anies Baswedan beda dan visinya beda. Kalau saya oposisi sehat, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja untuk rakyat. Sementara istrinya, Siti Onia, melontarkan nada sindiran kepada partai yang raihan suara di pemilu legislatif kemarin hanya 0, dan gagal lolos melewati ambang batas parlemen. Ia mengatakan, aduh ya, dengan berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh terima kasih, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh. Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lulus PT gitu loh. Takut disaingi ya. Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Proposalnya kita sama Mas Anies beda dan visinya beda. Kalau saya oposisi sehat kok. Sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat. Kasih. Dukung. Ada kemungkinan partai yang dianggap Onia adalah Partai Gelora. Partai yang berisikan tokoh-tokoh mantan politikus PKS itu merupakan bagian dari pendukung Prabowo Gibran. Gelora diketahui hanya mendapatkan 1.281.000 suara atau 0,84%.